Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Setiawan sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April Sumedang. Tayangan video ini merupakan penyampaian tentang deskripsi singkat mengenai ekologi administrasi negara sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tentunya perlu mengetahui kompetensi apa yang harus dimilikinya setelah menyelesaikan pembelajaran ekologi ini, terkhusus setelah lulus nanti, mengingat mereka akan menjadi salah satu pengambil kebijakan di antaranya. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus disampaikan apa yang dinamakan dengan rencana pembelajaran semester. Diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami tentang lingkungan, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya, serta solusi yang kaitannya nantinya dengan sistem administrasi negara dan kebijakan publik. Penyampaian awal ini biasa disebut dengan delivery sebagai pembuka daripada perkuliahan sebelum masuk kepada materi. Nah, kemudian dalam hal penilaian atau assessment, bagi saya objektivitas adalah sangat penting. Oleh karena itu, disampaikanlah kepada mahasiswa sistem penilaian yang saya berikan yang mengacu kepada 4 komponen, yaitu aktivitas, kemudian tugas, UTS, dan UAS. Masing-masing memiliki bobot tertentu yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Mata kuliah Ekologi Administrasi Negara ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang pentingnya memahami lingkungan. Mengingat setiap wilayah itu memiliki karakteristik lingkungannya masing-masing. Dengan perbedaan lingkungan tersebut, itu menyebabkan adanya perbedaan sistem administrasi negara. Atau kalau dalam bukunya Pak Muji ini, atau juga dari bukunya Sahya Anggara yang saya pakai, itu disebut dengan wajah-wajah sistem administrasi negara. Filosofinya bahwa ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dalam lingkungannya, gitu ya. Dengan kata lainnya, bagaimana dia bisa lahir, kemudian hidup, berkembang, dan juga bisa mati, walaupun belum pada saat. Ini menjadi sebuah kajian di mana lingkungan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan yang faktornya alamiah, yang terdiri dari aspek lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, kekayaan atau keadaan dan kekayaan alam. Kemudian yang keduanya adalah lingkungan yang berfaktor sosial kemasyarakatan, yang terdiri dari aspeknya adalah ideologi, politik sosial budaya, ekonomi pertahanan keamanan. Aspek-aspek lingkungan tersebut itu berpengaruh timbal balik terhadap administrasi negara. Sebagai contohnya begini, faktor alamiah dengan aspek keadaan dan kekayaan alamnya. Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, itu tentunya harus diatur sedemikian rupa agar nantinya mewujudkan apa yang dinamakan dengan keadilan bagi seluruh masyarakat. Maka ini harus ditetapkan ya, dalam bentuk sebuah kebijakan agar tidak terjadi eksploitasi yang disebut dengan paradigma antroposentris.
Kemudian contoh lainnya pada aspek sosial kemasyarakatan, misalnya pada aspek ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini mengharuskan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus merujuk kepada Pancasila, berketuhanan, berkeadilan, menjadi alat pemersatu bangsa, dan sebagainya. Jadi ketika seluruh aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi secara timbal balik, kalau terwujud pengaruh yang positif, maka akan mewujudkan apa yang dinamakan dengan equilibrium dalam sistem administrasi negara. Itulah yang menjadi kajian daripada ekologi administrasi negara. Kemudian dalam ekologi ini pun membahas tentang peran kepemimpinan. Khususnya kepemimpinan lokal yang nantinya akan berkaitan dengan local wisdom. Ada 3 dimensi setidaknya yang harus dimiliki oleh individu ataupun organisasi dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Yang pertama adalah dimensi ekonomi politik, sosial kultur, dan dimensi temporal atau waktu. Ketiga dimensi ini mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam proses kepemimpinannya untuk tataran daripada daerah atau lokal itu. Untuk tayangan daripada proses pembelajaran atau interaksional bisa dilihat pada tayangan berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan telah hadir pada pertemuan kali ini, di mana kita akan membahas tentang materi bagaimana membangun ekologi administrasi publik dan nilai-nilai lokal. Nah, di sini ada submaterinya, ya. Jadi nilai-nilai ekologis kepemimpinan, kan ya, nilai-nilai ekologis kepemimpinan, kemudian juga peran daripada kepemimpinan yang efektif. Nah, oke, kita langsung aja masuk kepada materinya, karena ini adalah merupakan sambungan daripada materi sebelumnya. Pada sebelum-sebelumnya ada materi, nah karena memang terlalu panjang, jadi kita bagi menjadi 2 sesi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang sub ini. Baik. Yang dinamakan dengan kepemimpinan lokal, local wisdom, ini ada yang dinamakan dengan 3 dimensi nilai. Oke, kelihatan nggak? Oke, baik. Ada 3 dimensi nilai yang harus menjadi acuan perilaku, gitu ya. Individu dan institusi. Jadi di sini acuannya bukan hanya seorang pemimpin aja, tapi organisasinya pun gitu. Jadi bukan hanya sebatas keinginan daripada seorang pemimpin, tetapi juga harus selaras dengan organisasinya. Ini yang dimaksud dengan 3 dimensi yang menjadi acuan daripada perilaku bagaimana seorang pemimpin melaksanakan proses kepemimpinannya, dan organisasi atau OPD menjalankan program-program ya sesuai dengan 3 dimensi yang seharusnya. Itu. Oke, yang pertama dimensi ekonomi politik. Ya. Dimensi ekonomi politik. Ini ada yang dinamakan dengan strategic development, kemudian ada yang dinamakan dengan market driving development. Nah, kemudian dimensi sosial kultural. Ini ada cross border human resource flow. Nah, cross. Ada motocross ya, motocross ya. Bahasa kita motocross gitu ya. Nah, cross itu berarti apa? Persilangan. Ya, persilangan human resource flow artinya bahwa di sini kalau dimensi sosial kultur lebih kepada persilangan sumber daya manusia. Persilangan seperti apa? Bukan kawin silang, tapi persilangan dari wilayah kita ke luar wilayah, ya, di luar wilayah kita, dan ada juga yang masuk ke wilayah kita, misalnya baik itu antar desa, baik itu antar kabupaten, provinsi, bahkan antar negara. Ini yang dimaksud dengan dimensi sosial kultur. Jadi bagi seorang pemimpin daerah juga institusinya
ini menjadi acuan bahwa di dimensi kultur ini akan terjadi apa yang dinamakan cross pertukaran sumber daya manusia. Pertukaran sumber daya manusia lintas batas. Kalau dulu kan jarang-jarang lah ya orang-orang Eropa masuk kepada kita dan sebagainya. Jangan jauh-jauh orang Eropa lah. Perpindahan aja kan sangat jarang terjadi. Tapi kalau sekarang harus globalisasi itu sangat mendorong terhadap orang-orang untuk pindah. Nah, termasuk pindahnya itu karena faktor daripada pembangunan. Ya, waduk jet gede, pindah semua tuh. Itu kan cross border itu. Ya. Nah, sehingga dari sini berdampak terhadap cross culture management. Artinya, individu, seorang pemimpin daerah dan juga institusi harus mampu mengatur budaya. Kalau budaya asing masuk kepada kita, katakanlah mohon maaf sekali, ada yang pakai bikini di kita, Ya, kalau di Bali mungkin udah biasa, tapi kalau di kita, waduh, ya seolah-olah ini kan, ya jadi tombangan lah, karena budayanya kan berbeda. Buat mereka oke, tak masalah. Tapi kalau buat kita, wah udah, ya. Nah, bagaimana agar tidak merusak terhadap kepribadian bangsa? Jangan sampai anak-anak SD misalnya ngikutin juga mereka budaya kayak gitu kan nggak lucu gitu. Ya kan biasa mereka bully dia di luar kayak gitu nggak lucu. Jadi harus diatur. Ya, pengaturan manajemen budaya ini bisa dibuat dalam bentuk kebijakan publik, peraturan tentang norma, tentang etika. Ya, kalau dulu nilai lokal itu ya, nih kan kita mau bahas nih. Nilai-nilai lokal di atas itu ya, lokal wisdom itu. Kalau dulu zaman saya itu sama orang tua itu, apalagi dalam orang nggak boleh bilang. Kalau sama orang tua itu salamnya gimana? Cium tangan. Oke. Kemudian kalau misalnya bertemu saling salaman itu gimana? Ini berarti ya kalau misalnya kita bersilaturahmi ya ketemu nih misalnya di mall ibu misalnya ibu nih kita berbicara nilai lokal, berbicara masalah budaya, bagaimana budaya kesantunan kita, etika kita itu masih berjalan. Coba katakan yang baru bertemu gimana salamannya. Nah ini bagus jadi ada gitu ya. Itu kan budaya, artinya bahwa makasih ya. Itu kan budaya, jadi artinya budaya kesantunan. Walaupun katakanlah ada yang lebih tua, ini lebih muda dan sebagainya, tak masalah. Nah ini makanya harus diatur dengan apa yang dilakukan dengan sistem. Cross culture management, ini ya. Kemudian multi culture leadership, artinya multi gabungan dan beberapa daripada budaya. Oke, misalnya kita bisa bicara tentang budaya, suku bangsa, agama, gitu ya. Karena adanya cross border tadi, kita di lingkungan itu bukan hanya satu agama, banyak agama di antara lingkungan kita, banyak suku bangsa di antara tetangga kita. Nah, kalau seandainya hal itu terjadi dan tidak dimanage, tidak diatur oleh pemerintah, tidak diatur dalam sebuah kebijakan, akan terjadi yang dinamakan dengan bukan pertempuran, itu kalau pertempuran lebih kejam ya, perpecahan. Ya, gitu ya. Jadi perang suku kalau di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau di sini lebih kepada wah ini blok-blokan, kan nggak bagus. Jadi bagaimana di sini seorang pemimpin lokal harus mampu mewadahi, ya, ini ya, mewadahi berbagai macam budaya, mewadahi berbagai macam agama. Karena kita judulnya apa? Pancasila berketuhanan, kecuali kalau warganya nggak berketuhanan, itu nggak boleh. Kalau misalnya berketuhanan selama itu agamanya mohon maaf, yang sesuai dengan ketentuan daripada pemerintah, nggak boleh saling lempar. Nah ini yang sering terjadi, kita sering mendengar kan,
terjadinya permasalahan-permasalahan keagamaan itu paling rendah. Di sini membuktikan bahwa cross-border human resource flow itu betul-betul terjadi. Dimensi sosial kultur. Oke, sampai di sini ada 2 dimensi nih ya. Belum masuk kepada dimensi temporal. Karena ini merupakan sebuah materi yang mendalam saya pikir. Barangkali takutnya ada yang mau ditanyakan dulu. Dari dimensi politik, dimensi ekonomi politik, dimensi sosial kultur, dan dimensi temporal nanti akan saya bahas. Boleh. Siapa namanya? Sebentar ya. Mengingatkan nih, kalau ada aktivitas kita kasih poin plus, ya. Kalau aktivitasnya pertanyaannya bagus nih, kita kasih 4. Tapi walaupun demikian tetap saya mengingatkan ada 4 komponen dalam penilaian penilaian dalam pembelajaran: aktivitas, tugas, UTS dan UAS. Nah, untuk aktivitas bukan hanya sebatas ya walaupun memang teman-teman hadir di sini bagus, kita kasih nilai juga. Tapi kalau misalnya ada sesuatu keberanian untuk berkomunikasi itu lebih lagi. Namanya? Siska. Oke, Siska. Apa Sis? Pertanyaannya, apa yang dimaksud stage-led development sama market driven development dan apa perbedaannya, Pak? Oh, yang dimensi ekonomi politik ya. Oke, sorry. Tadi saya belum menyampaikan. Ya, maklum terlalu antusias. Oke, ya. Dimensi ekonomi politik ini ada yang dinamakan dengan state-led development. Artinya di sini paradigma pembangunan. Ya, jadi kalau di sini paradigma pembangunan itu, kenapa seperti ini? Panahnya saya atur karena dulu itu paradigmanya adalah state-led development, yaitu pembangunan itu ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh kebutuhan masyarakat, bukan oleh ekonomi. Nah, sekarang ini yang dinamakan dengan acuan perilaku individu dan institusi adalah market driven development, yaitu berupa bahwa pembangunan itu harus berorientasi kepada pasar. Artinya harus bisa memunculkan potensi yang ada di daerah untuk dijadikan aset. Gitu ya? Bisa tahu nih? Sedikit saya sampaikan. Tayangan berikut yang bisa menjadi motivasi mudah-mudahan buat teman-teman gambaran yang lebih ini. Ini market driven development dong. Ini sekarang pemimpin lokal, kepala desa. Paradigmanya adalah market driven development. Penghasilan berapa? 14 miliar. Jadi rekan-rekan itulah yang dinamakan dengan market driven development. Jadi orientasinya kepada ekonomi yang tadinya hanya sebatas wilayah yang hanya memiliki potensi air, ya, yang tadi ini market driven development ini ya. Nah ini ya, itu maksudnya. Jadi kemampuan pemimpin dalam menciptakan suatu aset dari potensi yang ada. Oke? Gitu ya. Oke. Kira-kira dari pertanyaan dari penjelasan yang tadi bisa dipahami? Oke, kita tanggung ya. Apa namanya? Satu dimensi lagi, yaitu dimensi temporal. Sebentar, saya ingin ke belakang dulu. Gitu ya.
Ya, oke. Sekarang satu dimensi lagi kita akan bahas, yaitu dimensi temporal. Apa yang dimaksud dengan temporal? Bisa nggak? Apa yang dimaksud dengan temporal? Tempo hari, ya? Apa itu? Berkaitan dengan apa? Waktu. Bagus. Mantap. Cerdas. Oke ya. Mudah lah. Dimensi temporal, dimensi waktu. Nah, sekarang ini local leadership, kepemimpinan lokal itu harus memiliki paradigma futuristik. Nah, kemudian harus memiliki apa yang dinamakan dengan acuannya adalah forward focus organization. Itu dua hal yang harus menjadi acuan daripada pemimpin lokal. Futuristik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Futuristik gitu. Sangat futuristik sekali gitu. Kita sering mendengar itu. Seperti apa seperti futuristik? Ya, gimana ya? Ke depan gimana? Masa depan? Apa tuh? Berpikir ke depan. Berpikir ke depan, bagus. Itu artinya bahwa, nah ini berpikir ke depan. Jadi berpandangan ke depan. Ya, jadi bukan hanya berpikir untuk saat ini, tapi mungkin 2, 5, 4, 10 tahun, 25 tahun yang akan datang. Jadi bagaimana maksudnya? Dalam membuat kebijakan, seorang pemimpin itu, khususnya pemimpin lokal, jangan hanya berorientasi untuk 2 atau 3 tahun sekali, buat besok saja yang kebijakannya. Tapi keberlangsungan kebijakan ini yang disusun oleh seorang pemimpin lokal dan organisasinya itu adalah untuk bisa dipakai bahkan diusahakan untuk selamanya. Itu yang dimaksud dengan futuristik. Bagaimana nanti jumlah penduduk Indonesia pada 20 tahun ke depan? Semakin padat penduduknya, semakin banyak penduduknya, semakin padat juga perumahannya, ya kan? Nah seperti itu harus dibuat kebijakan pula tentang lingkungan, jangan sampai nanti tempat-tempat resapan air dibuat oleh pemerintah untuk tempat tinggal perumahan. Akibatnya apa? Bencana alam, kurangnya air. Kita mau hidup di mana kalau gitu? Nah kan? Baik. Seperti itu barangkali ya. Jadi untuk peran daripada atau acuan daripada seorang pemimpin lokal dalam proses kepemimpinannya. Nah, berikutnya adalah ini adalah peran kepemimpinannya. Saya pikir kalau mata kuliah ini mata kuliah kepemimpinan sudah dipelajari ya? Sudah. Oke, jadi mengingatkan saja kalau peran kepemimpinan yang efektif itu adalah mampu memberikan apa yang dinamakan instruksi atau arahan, kemudian konsultatif artinya bisa dijadikan orang ya yang bisa memberikan solusi, kemudian berpartisipasi. Jadi bukan hanya dia abang kene jangan seorang pemimpin pokoknya ya bikin aja nggak boleh seperti itu, nggak efektif. Jadi harus pula dia itu berpartisipasi. Kemudian delegasi yaitu memberikan perwakilan dan pengendalian itu intinya. Oke, nah ini ada tugas buat teman-teman semua. Buat makalah tentang pemimpin lokal yang memiliki paradigma market driven development seperti yang tadi. Buat makalahnya, tapi teman-teman harus bisa mempresentasikannya. Jadi bukan hanya sebatas makalah saja. Ini harus teman-teman masukkan ke link YouTube kalian semua. Bagaimana kalian mempresentasikan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu memiliki paradigma market driven development. Komunikasikan seperti itu. Oke? Nah itu ya. Jadi tugas ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu. Siap kan? Siap. Oke deh kalau begitu ya. Selebihnya mungkin materi-materi yang kemarin yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan itu dibuka kembali. Nah ini adalah sebuah apa yang dinamakan dengan hubungan kearifan lokal. Itu silakan teman-teman baca. Jadi demikian ya. Oke? Sip. Oke. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan, dan saya tambahkan beberapa link YouTube
pembelajaran baik dalam bentuk interaksi maupun penugasan-penugasan pada kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel